Apa definisi arti motivator buat seorang Ongki Hojanto? Motivator adalah orang yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nah, kesalahkaprahan dalam dunia pendidikan informal di Indonesia adalah ketidakpahaman membedakan antara edukator, coach, mentor, motivator, trainer. Kenapa saya betul-betul punya passion untuk membangun edukasi terhadap public speaking lebih dari 10 tahun? Datang dari pengalaman pribadi saya. Ada orang mengatakan kacang lupa kulit. Saya nggak setuju dengan itu. Justru bagi saya, kacang harus melupakan kulit. Selama kacang itu dalam kulit, si kacang itu nggak bisa tumbuh. Yes, satu-satunya mungkin skill yang sulit digantikan AI adalah kemampuan berhubungan antar manusia. AI hanya mengajarkan tentang pengetahuan. Orang tua mengajarkan tentang kehidupan. Senang sekali kembali kita bisa dalam podcast Ahalfa kali ini. Dan bintang tamu Kotomi kali ini sangat spesial. Beliau seorang mentor dan buat saya pribadi, saya sendiri pernah datang ke trainingnya dia dan saya menyaksikan sendiri trainingnya begitu bagus. Terutama banyak membantu orang-orang dalam, nah kalau saya bicara dalam ini, coba teman-teman bayangkan. Itu sampai ada kata-kata lebih baik mati saja daripada suruh bicara di depan umum. Tapi kalau sudah masuk ke trainingnya beliau, saya jamin Anda akan menjadi seorang speaker yang hebat, seorang pembicara yang luar biasa, bahkan berkesempatan diundang di mana-mana. Saya sambut Ongki Hojanto. Halo Pak Tommy. Iya, halo. Finally meet you here ya. Oke. Bicara motivator lagi. Tidak Anda copot tuh label motivator padahal sudah dibilang penjual ludah dan sebagainya. Dan kebetulan emang jual ludah sih sebagai mengajarkan pembicara. Bagaimana sih kok di tengah-tengah himpitan orang-orang sekarang sudah melabeling, apalagi ada motivator yang mengalami permasalahan, Pak Ongki tetap bangga gitu. I'm a motivator, I'm an investor, mungkin properti juga. Apa definisi arti motivator buat seorang Ongki Hojanto? Motivator adalah orang yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nah, kesalahkaprahan dalam dunia pendidikan informal di Indonesia adalah ketidakpahaman membedakan antara edukator, coach, mentor, motivator, trainer. Kesalahkaprahan ini menyebabkan akhirnya orang berpikir bahwa seseorang yang tampil depan publik adalah motivator. Dan seorang motivator harus bisa segalanya. Seorang motivator harus perfect dalam hidupnya. Tentu ada banyak hal yang tidak excellent dalam hidup seseorang, termasuk saya, termasuk mungkin yang lain. Nah, namun kalau kita kerucutkan, misalnya gini ya, Pak Tommy, ada seseorang yang belum bisa berenang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang ini agar skill berenangnya muncul? Bayangkan kalau dia datang ke motivator. Apa yang disampaikan oleh sang motivator? You can do it. Cubur, go. Apakah motivator salah? No. Kamu pasti bisa. Orang tersebut, orang tersebut yang salah masuk kelas. Betapa seringnya kita salah masuk kelas. Kebutuhan kita A, kita datang ke tempat B. Motivator tugasnya apa? Yang mendorong orang, memotivasi orang sesuai dengan namanya dia tadi kan. Apakah dia menjual ludah? Jawabannya iya. Ucapan kata-kata kan datangnya dari air yang diproduksi. Jadi apa yang terjadi dengan si orang yang ingin belajar berenang? Dia harus datang ke seseorang namanya trainer. Dia harus ditrain, dia harus dilatih. Nah, ini dalam definisi pertamanya nih, dibenerin urutannya. Dalam proses belajar itu tentu kan ada up and down. Sesekali dia kelelep mungkin dan putus asa, frustrasi. Minum air kolam. Dia mungkin perlu didorong, perlu dimotivate. Datanglah ke motivator. Lalu apa sih coach dan mentor ini? Misalnya seseorang tadi yang belum bisa berenang datang ke trainer, kemudian dia akhirnya sudah bisa berenang, dimotivasi sehingga dia tetap mau menjalani proses itu. Dan akhirnya dia kepengen melakukan akselerasi, Pak Tommy. Misalnya dengan jarak 100 meter, dia kepengen waktu tempuhnya 3 menit, kepengen jadi 2 menit misalnya. Dia harus datang ke coach. Apalagi kalau dia pengen nantinya jadi perenang yang nasional, dia datang ke mentor. Apa sih beda mentor dan coach? Mentor adalah orang yang punya pengetahuan dan pengalaman di satu bidang. Dan ingin membagikan pengetahuan dan pengalaman itu kepada orang yang belum punya pengetahuan dan pengalaman. Jadi mentor harus punya pengetahuan pengalaman, coach nggak perlu. Coach nggak perlu, nggak perlu punya pengetahuan dan pengalaman di bidang itu. Coach adalah orang yang menggali pemikiran kreatif dari sang coach agar muncul ide-ide baru, cara-cara baru. Namun orang tersebut harus punya dasar pengetahuannya dulu. Baik. Nah, ini gambaran umum. Gambaran umum. Betul. Kalau ini urutannya udah bagus, sudah ya. Setidaknya itu.
Dan tapi kan gini Pak, sekarang ini di zaman di mana Gen Z itu melihat bacot kata dia bahasanya. Motivator mengalami kalau bikin seminar agak kurang dan sebagainya, udah gak kayak dulu, hype luar biasa. Apa pandangan Pak Ongki? Satu, adanya arus informasi yang bebas. Eksklusivitas sebuah ilmu dulu tersimpan rapat. Hanya orang yang suka baca yang bisa mendapatkan ilmu itu. Motivator mungkin orang suka baca. Ketika dia membaca, dia ngajarin kembali apa yang dia baca. Kan banyak orang yang nggak suka baca di Indonesia. Penurunan jumlah toko buku kan sangat signifikan. Sangat signifikan. Pak Tommy lihat dulu toko-toko buku besar jual buku, sekarang mulai jual peralatan-peralatan kantor, tas dan sebagainya. Ada shifting di sana. Kenapa? Karena minat baca kita rendah. Arus informasi yang eksklusif itu sekarang tidak lagi, karena orang banyak mendapatkan dari YouTube salah satunya, dari sosial live, media, TikTok, betul, dari live Instagram, seperti hari ini, dan orang mencari alternatif yang lain, sehingga motivator itu bukan lagi satu keharusan untuk orang memilikinya. Namun ada satu hal yang menarik ya Pak Tommy juga pemirsa, ada orang mengatakan, dan Pak Tommy juga pasti pernah dengar kalimat yang mengatakan, motivator terbesar dalam diri Anda adalah diri Anda sendiri. Diri Anda sendiri. Nah, kalimat itu tidak keliru, tapi tidak sepenuhnya benar. Nah, dalam meta program NLP, jadi sumber motivasi seseorang itu datangnya dari dua, Pak Tommy. Ada yang internal, ada yang eksternal. Orang-orang yang internal adalah orang yang mengatakan, lu mau ngomong apa, yang penting bagi gua benar, gua lakukan. Orang-orang internal. Betul, motivator dalam dirinya adalah diri dia sendiri. Tapi ada orang-orang yang eksternal, perlu didorong, perlu di-encourage oleh orang lain. Bro, you can do it bro, kamu bisa loh. Apakah ini termasuk orang yang jago ngobrol, tapi kalau disuruh presentasi itu dia gagal? Itu ada dua orang yang berbeda. Ada dua tipe yang berbeda. Dia kan jago loh ngomong. Apalagi suruh ngomelin suami, jago kali gitu ya. Lancar gitu, ada nggak perlu skrip bahkan gitu kan, alami gitu. Begitu di atas panggung dia langsung, wah gemeteran, shaking, keringet dingin. Apakah ada hubungan antara internal dan eksternal, atau kita nggak bicara introvert ekstrovert ya, karena mungkin ilmunya berbeda, mazhabnya berbeda, atau pendekatan berbeda. Namun dalam NLP tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang butuh dorongan orang lain, Pak Tommy, sehingga dia nggak bisa, bukan dia nggak tahu, bukan dia nggak mampu, tetapi kekuatan tanda kutip atau approve dari orang lain menyebabkan dia bisa lebih maju. Orang-orang ini butuh ya motivator tadi. Nah, kalau kita nggak bicara di konsep yang luar, kita bicara konsep keluarga misalnya. Nah, tidak semua anak tuh mandiri tanda kutip. Ada anak-anak yang harus didorong. Ada anak-anak yang harus diberikan apresiasi. Ada anak-anak yang harus diberikan award atau reward. Punishment bahkan juga ada. Mungkin punishment untuk membuat dia akhirnya bisa maju, bisa berkembang. Mau bergerak. Nah, tadi manusia punya dua tombol penggerak, yaitu internal dalam dirinya. Yang kalimat tadi tepat, motivator terbesar dalam diri Anda sendiri. Namun di lain sisi ada orang yang butuh dorongan dari orang lain. Itulah kenapa mereka datang ke kelas-kelas seminar. Nah, Pak Ongki kan sudah ngelatih ribuan orang lah. Tapi dalam perjalanan ada nggak Pak Ongki lihat ada pola? Kalau orang itu dia itu jago ngobrol, tapi kalau dia suruh bicara di panggung, dia gemeteran setengah mati. Padahal UMKM ini kan waktunya nih Pak untuk upgrade kelas. Betul. Nah, Bapak sendiri kan masih buka terus nih kelas untuk public speaking. Kira-kira Bapak lihat polanya apa sih? Kenapa sih kok orang jago ngobrol, pinter dia kalau sama orang, ya kan komunikasinya oke. Begitu sudah panggung dia langsung gugup. Ada dua data atau dua sumber yang kita bisa jadikan acuan ya Pak Tommy. Poin yang pertama, kata-kata dari Warren Buffett. Dia katakan begini, Anda dan saya dapat meningkatkan nilai diri kita lebih dari 50% hanya dengan punya kemampuan public speaking. Setuju. Kemampuan mengirimkan ide, gagasan, pendapat Anda termasuk para pelaku bisnis kepada orang lain akan menyebabkan orang itu percaya dengan ide, gagasan Anda. Kepercayaan, pembelian terjadi kan karena trust. Orang percaya dan dia akan beli apa yang Anda jual. Penolakan itu bukan berarti menolak jasa dan produk Anda. Mungkin menolak cara Anda menyampaikan produk dan jasa Anda. Itu poin yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa saya betul-betul punya passion untuk membangun edukasi terhadap public speaking lebih dari 10 tahun. Datang dari pengalaman pribadi saya. Jadi saya bukanlah orang yang pintar ngomong di depan banyak orang. Seperti yang Pak Tommy sampaikan tadi, gemetar, gugup, stres, bingung, bolak-balik ke kamar mandi, dan sering lupa apa yang harus saya sampaikan. Namun satu titik dalam hidup saya berpikir bahwa ide, gagasan, pendapat harus dapat diterima oleh orang
sebelum dia menerima diri Ya, Anda. betul. Sehingga lahirlah training-training public speaking tadi Oke. yang sampai saat Iya. ini dijalani. Oke. Waktu pertama kali mencoba melakukan, Ya, pasti ya. waktu itu muridnya nggak banyak ya. Betul. Wajar lah ya, Iya, masih iya. pemula. Dan sekarang bisa berkembang banyak karena Iya, pasti iya. referral, testimoni, Iya, dan iya, sebagainya. Waktu kondisi seperti itu, apa yang memotivasi Bapak untuk terus saja? Nggak apa-apa. Awal-awal murid gue dikit nggak apa-apa. Karena apa? Satu core yang value-nya apa nih? Yang bisa bikin Pak Ongki, saya pokoknya persisten, saya akan jalankan ini terus. Sebab saya lihat sampai hari ini Bapak juga masih loh. Mau tolong orang supaya orang bisa bicara di depan umum. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, maka tidak ada pilihan lain yang harus diambil. Wow. Jadi ketika saya tumbuh besar di kota kecil. Iya. Ayah saya seorang dokter. Iya. Dan ayah saya hanya hidup dari gaji yang dia terima. Dia nggak pernah kerjasama dengan perusahaan farmasi. Oke. Kemudian kami 17 tahun tinggal di rumah dinas, ya hanya 2 kamar di sana. Nah, saya nggak tahu Pak Tommy pernah makan beras jata atau enggak, tapi kami seumur hidup makan beras jata dari Bulog dan warnanya kuning bau. Iya, bau saya. Nah, 17 tahun kami tinggal di perumahan itu dan hidup dengan kondisi yang terbatas. Wow. Dia punya peluang untuk dapat duit, tapi dia tidak memilih itu. Kemudian saya hijrah ke satu kota, studi di sana, beberapa tahun bekerja dengan gaji 1.750.000. Lalu saya tertarik dengan dunia profesional public speaker karena melihat beberapa pembicara senior kita ya. Dan saya memutuskan hijrah ke Jakarta. Nah, pilihan ke Jakarta adalah sebuah pilihan yang diambil karena tidak ada pilihan lain. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita harus memutuskan dan kita memilih apakah karena punya banyak pilihan atau karena tidak ada pilihan. Nah, ketika tadi Pak Tommy tanya kenapa harus mengajar terus public speaking ya saat ini, selain passion betul, yang kedua adalah karena memang pilihan diambil dan komitmen pada pilihan itu. Bagi saya, public speaker itu kan dampaknya 2, Pak Tommy. Dampak finansial dan dampak spiritual. Dampak spiritual ada keberkahan, amal jariah, kemudian amal pahala dan sebagainya. Setiap agama mewarnai itu dengan bahasa yang berbeda. Yang didapatkan oleh seseorang akibat perbuatan baik dia. Namun di lain sisi ada juga finansial yang diperoleh. Jadi ketika seseorang membagikan sesuatu, bagi saya, maka 2 aspek itu segera didapatkan, spiritual dan finansial. Nah, itu yang membuat saya tetap bergairah, Pak Tommy, untuk membagikan atau menyampaikan public speaking sebagai salah satu materi ajar. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang nonton bilang, wah Pak Ongki mah memang jago, guru saya, ataupun emang nih Ko Tommy lagi wawancara motivator, jago kali dia ngomongnya presentasi. Coba dong ditanya dong, kalau motivator pernah mengalami titik pengen menyerah nggak? Ya pernah. Nah, pada saat ingin ibarat menyerah itu, apakah ibaratnya gini, kamu akan mendapatkan satu motivasi bangkit kembali, itu berasal dari dirimu sendiri, atau justru Pak Ongki cari motivator lain, masuk ke seminar lain, dengar gitu, siapa tahu ada insight baru, atau mungkin ya sudahlah, memang ini titik terendah dalam hidup yang harus dilalui, pasrah aja gua, toh kesuksesan tidak selamanya, penderitaan juga nggak selamanya, kan gitu ya. 3 ini mana yang Pak Ongki Nah, lakukan? saya ada satu hal yang menarik, Pak Tommy. Dalam hidup ini, yang saya selalu sampaikan, jangan pernah kehilangan 2 ini. Yaitu kesehatan dan harapan. Kesehatan dan harapan. Nah, kalau kehilangan 2 ini, maka kamu kehilangan segala sesuatu. Tadi Pak Tommy tanya kan olahraga apa, kesehatan bagian itu. Lalu yang kedua harapan. Nah, saya selalu percaya, tidak akan selamanya hujan itu turun. Selalu pasti ada satu season atau satu kondisi di mana panas. Hari ini misalnya contoh saat pandemi deh. Semua kelas kan tutup. Betul. Semua kelas kan akhirnya nggak bisa lagi dibuka karena kebijakan pemerintah. Apakah kehilangan pendapatan? Jawabannya iya. Apakah kehilangan income? Jawabannya iya. Apa yang harus saya lakukan? Maka poin yang pertama adalah tentu memikirkan cara yang baru. Selalu ada harapan. Apakah harapan itu sama dengan kenyataan yang kita terima? Jawabannya belum tentu. Iya Pak, jadi Bapak ketemu genset Pak, berat sekali, mereka dalam waktu singkat udah bisa, ya kan, punya ribuan seminarnya, ya kan,
Sehingga, saya tahu Pak Ongki pernah Iya, iya. menikmati masa-masa itu Betul, pernah. betul. Tapi kan challenge-nya sekarang Bapak berhadapan dengan sesuatu yang lebih instan, Iya, iya. lebih cepat, Iya. gitu ya kan? Harapan itu poin yang Harapan. pertama. Jadi sukses atau motivasi itu timbul karena adanya harapan. Harapan akan ditunjukkan dengan alasan yang kuat. Kenapa sih saya mau terus melakukan ini? Tentu setiap orang punya alasan. Oke. Alasan yang berbeda. Iya. Ada yang karena alasan income, Iya. karena alasan panggilan. Iya. Dan satu hal yang paling penting bagi saya, Pak Tommy, pekerjaan itu bukan pilihan, Pekerjaan bukan pilihan. tapi keharusan. Keharusan. Oh, wow. Nah, saya tidak mungkin memilih untuk, kalau ada pilihan ya, dalam ini bagi teman-teman yang, nah kita singgung genset ya. Iya. Tadi ya, betapa sering mereka check in, check out di satu pekerjaan gitu. Iya. Kenapa? Karena merasa bahwa pekerjaan itu pilihan. No. Ada yang work with passion. Betul nggak? Jawabannya betul. Tapi kalau bagi saya, Anda bekerja itu karena memang keharusan Anda bekerja. Oke. Nah, saya melakukan ini ya memang karena harus saya lakukan. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Nggak ada no choice. Iya, nggak ada pilihan lain. Atau saya tidak memilih mengambil pilihan lain. Itu kan dua hal berbeda. Oke. Sebenarnya banyak pilihan, tapi Iya. mungkin saya tidak memilih mengambil pilihan lain. Oke. Sehingga saya merasa ini adalah satu-satunya pilihan, Oke. yaitu ngajar public speaking. Oke. Nah, tentunya seiring waktu Hmm, orang-orang yang Bapak udah ajarkan, Iya. itu kan juga ada yang mungkin dia nggak praktekkan, makanya dia Aha, fail. aha. Ada juga yang praktekkan, Iya. ya tapi untuk keperluan sehari-hari aja. Betul. Tapi ada juga yang melejit karirnya. Iya. Tapi pas ditanya gitu, wah keren sekali kamu sekarang jadi Ah. seorang pembicara. Aha. Dulu belajar sama siapa? Ah. Atau muridnya siapa? Iya. Dia bilang, oh enggak, ini otodidak. Saya memang Iya. bisa bicara sendiri. Aha. Saya memang berbakat. Iya, Padahal sebenarnya murid Bapak Betul, tahu betul, lah gitu betul, ya kan betul. istilahnya. Kecewa nggak? Nah, apa Kang Cia jawab? Awal-awalnya iya. Awal-awalnya iya. Manusiawi ya. Ya. Awal-awal Sampai iya. saya berpikir bahwa jangankan itu. Ada orang yang ikut kelas saya. Ada dua nih, Pak Tony. Satu, ada orang yang ngajak saya kerjasama. Oke. Bawakan seminar di tempat dia. Oke. 3 batch berjalan. Oke. Dia ngundang saya di podcast seperti ini. Oke. Kemudian saya berikan buku Public Speaking Mastery. Lalu saya Iya. ajak kerjasama itu terwujud. Kemudian kita jalan 3-4 batch, dia bikin sendiri. Itu bukan isu penting. Namun yang menjadi isu penting adalah brand saya, Public Speaking Academy, yang sudah dipatenkan. Dia membuat brand yang sama, titik-titik Public Speaking Academy, dan patenkan pula. Ayo. Nah, awalnya Wow. saya shock dengan poin itu gitu. Nah, saya komplain ke orangnya, seorang pembicara. Dia katakan, "Pak, ini kan diizinkan oleh Haki. Kita lihat aja kalau Haki menolak, ya kami cabut dari brand itu. Tapi kalau Haki menerima, ya itu kan bukan kesalahan kami juga, Pak." Oke. Itu partner. Ya. Ada satu murid saya yang juga melakukan hal yang sama. Titik-titik Public Speaking Academy. Nah, karena belajar di poin yang pertama, saya nggak lagi komplain ke ini, poin yang murid ini. Nah, di sana saya belajar satu hal, Pak Tommy. Ada orang mengatakan kacang Lupa kulit. lupa kulit. Saya nggak setuju dengan itu. Justru bagi saya, kacang harus melupakan kulit. Selama kacang itu dalam kulit, si kacang itu nggak bisa tumbuh. Setuju. Murid harus melupakan guru agar sang murid bisa tumbuh. Ulangi sekali lagi. Murid harus melupakan guru Melupakan guru agar murid itu bisa tumbuh. agar muridnya bisa Ya. tumbuh. Bro, you need to explain this Ya. one. Poinnya adalah sang Ini murid bisa itu, viral loh ya, ini ngomong ini. sang murid itu, harus ya, melupakan guru. harus melupakan guru. Selama dia ada di bayang-bayang seorang guru, dia akan bisa berkembang. Nah, kalau kita masuk ke level belajar, bro, dalam Bloom Taxonomy, level yang paling terakhir ada create something new. Yes. Remember, understand, analyzing, Yeah. applying, Yeah. evaluasi, dan create something new. Create something new. Murid ini, untuk bisa keluar dari bayang-bayang gurunya, dia harus create something new. Dia harus menciptakan teori baru. Sampai saya tutup aja deh laptop saya. Pertanyaan ini masih bisa ditangguhkan. Ini hal yang harus dibahas. Ya, dia harus Oke. melupakan guru. Melupakan Ya. guru. Namun yang belum bisa diterima secara full adalah menjadi kompetitor dari gurunya.
Nah, kalau saya pribadi, murid saya menjadi kompetitor saya bagus. Oh, Artinya, artinya, sang murid itu punya level yang sama dengan saya. ya. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus create something new. Sehingga saya lebih hebat dibandingkan murid saya. Jadi Pak Ongki tidak takut untuk berhadapan dengan kompetitor sebenarnya. Betul. Definisinya gitulah ya. Iya. Dan kompetitor bisa datang dari siapa saja. Iya. Kita nggak akan bisa melarang, bro, gue ajarin lu public speaking, lu jangan buka kelas speaking. Nggak mungkin. Saya berharap dia buka kelas public speaking. Kenapa? Agar public speaking dalam perspektif saya diperkaya dengan public speaking dalam perspektif dia. Pasarlah yang akan menguji siapa yang lebih baik dalam membawakan lebih ilmu kompeten, itu dan menyampaikan ilmu itu. Oke. Karena saya nggak akan mungkin melarang orang untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan ini hal yang sah-sah saja. Oke. Nah, apakah kecewa? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tapi kacang itu yang membuat saya akhirnya berpikir, oh iya, kacang harus melupakan kulit. Oke. Nah, itu bicara tentang murid. Ini bicara tentang followers. Ya, ya. Ada satu followers yang ada DM ke saya pribadi. Dia bilang, sampaikan ke Pak Ongki, terima kasih untuk etos, patos, dan logosnya. Nah, tentunya kalau buat si followers yang DM ini, dia ngerti. Tapi mungkin teman-teman di sini hari ini kita pengen tahu apa sih etos, patos, logo dari seorang Pak Ongki, karena ingetnya saya itu ada di dalam film Three Musketeers, ya. Ya, silakan Pak Ongki. Itu filosofi dari Aristoteles, bro. Jadi dia mengatakan seorang pembicara harus punya 3 komponen tadi, etos, logos, dan patos. Nah, saya memaknai itu dari perspektif saya. Tentunya mungkin berbeda dengan perspektif orang lain. Artinya you create something new. Iya, betul. Dari perspektif saya. Satu, pembicara itu harus punya kredibilitas di dalam poin yang sementara dibicarakan. Nah, ini yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Jadi banyak orang, ya tadi baru sampaikan di awal, banyak orang menasehati orang lain, tapi dia lupa menasihati dirinya sendiri. Dalam banget. Ya kan? Yes. Banyak orang memberikan seminar untuk keluarganya, tapi dia lupa untuk mengurus keluarganya. Oke. Deep. Ya, saya tidak bisa melakukan, saya tidak pernah mengajarkan sesuatu yang nggak bisa saya lakukan. Oke. Saya nggak pernah ngajar, saya nggak bisa saya lakukan. Karena itu saya katakan kepada Bro Tommy, satu-satunya fokus yang saya jalani adalah salah satunya, yang paling besar, public speaking. Selain aktivitas di luar training-training tadi kan. Nah, kenapa? Karena public speaking inilah yang saya yakini itu adalah etos saya. Saya mengerjakan, melakukan itu dalam event kecil maupun event besar. Etos. Anda harus punya kredibilitas di bidang tersebut. Nah, kredibilitas datang dari mana sih? Datang dari pengalaman, datang dari pengetahuan, datang dari belajar. Lalu yang kedua adalah logos. Logos itu adalah data-data pendukung. Data-data pendukung. Dalam sebuah presentasi public speaking ya tentu harus ada data. Iya, nggak bisa asal ngomong. Betul. Lalu yang ketiga adalah patos, itu adalah pengalaman-pengalaman pendukung tadi ya. Jadi etos adalah credibility, logos adalah data pendukung, dan patos adalah pengalaman penunjang dalam poin itu. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pembicara. Etos itu bisa di-create. Create-nya dari mana? Dari penampilan, dari cara membawakan, dari kelancaran menyampaikan. Itu etos. Ya. Saya hari ini tentunya bisa punya kesempatan yang luar biasa, bisa ngobrol sama brother, tapi nggak seberuntung juga ya mereka yang di luar sana yang mungkin aksesnya masih terbatas, terutama untuk ke Jakarta dan sebagainya. Mungkin lewat podcast ini, teman-teman UMKM yang lagi merintis ya, mungkin kalau dibilang, wah saya mau join ke public speaking mastery-nya Pak Ongki, saya uangnya ini masih dipakai untuk putar dagang, baru mau mulai. Tapi saya dapat kesempatan presentasi di depan, mungkin bukan sampai tahap menteri, baru sampai bupati di daerah. Saya pikir brother, dengan hormat saya izin nih brother, kalau boleh dibagikan kepada ibu-ibu UMKM, kita tahu mereka kondisi keuangan masih minim. Mereka pengen belajar satu teknik presentasi, dan ini persembahan spesial dari podcast ini. Kalau hari ini sekarang brother diminta untuk, ini katakan produknya. Lalu diminta Pak Bupati untuk naik ke panggung. Ibu ini jualan, let's say pempek tenggiri atau apapun. Istilahnya kalau nanti dia udah punya uang kan dia bisa ikut kelas. Tapi kalau sekarang modal masih dipakai.
kira-kira cara untuk presentasi pempek tengirinya ini, ataupun mungkin kain rajutan di daerah Nusa Tenggara, how can you do? Oke. Ini jenis presentasi namanya adalah mendadak. Iya. Empat jenis presentasi. Memang. Jadi saya perlu jelaskan dulu ya. Satu, membaca. Jadi tidak pernah menyalahkan orang presentasi sambil membaca. Iya. Yang kedua, menghafal. Dia hafal, itu nggak salah juga. Yang ketiga, menjelaskan. Yang keempat, ini mendadak. Kita akan masuk kepada structure atau struktur dari presentasi. Presentasi itu 3, brother. Ada pembukaan, isi, penutupan. Pembukaan itu ada 9 teknik. Nah, yang paling gampang itu adalah gunakan kutipan. Iya. Kutipan ada macam-macam. Ada kutipan pasti dari Alkitab, dari Quran, dari hadis. Kutipan ini tidak pasti dari seorang tokoh atau dari orang bijak. Nah, orang bijak itu Anda bisa bikin sendiri. Contoh misalnya tadi empe-empe apa tadi? Pempek tengiri lah. Tengiri. Misalnya kita buka pakai kutipan ya. Orang bijak mengatakan kenikmatan sebuah makanan tergantung pada rasa, tempat, dan histori dari makanan itu. Ya, itu sudah kutipan. All audience will listen to you. Dibanding misalnya ucapan yang standar ya. Terima kasih kepada hindari 3M. Yaitu satu, monoton. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, berada tadi contohkan. Yang kedua, minta izin, Bapak Ibu izinkan saya hari ini. Yang ketiga, membaca. Membaca openernya. Tadi opener pakai kutipan tadi ya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada body. Body pakai segitiga aja. Ada 3 keunggulan atau 3 hal yang berbeda dari empe-empe ini. 1, 2, 3. Jadi ada opener, body pakai segitiga, tutup pakai ajakan, triangle, segitiga. Tutup pakai ajakan. Teman-teman, para hadirin hadirat yang hadir, ayo saya mengajak untuk mulai mencoba empe-empe tenggiri sehingga kelezatan itu bisa terasa di lidah. Tinggal selesai. Kasih tahu brandnya, baru saya, nama, baru salam. Betul. Jadi introduction tadi ya pakai kutipan. Salam nama, kemudian body pakai segitiga, kemudian penutupan pakai ajakan. Selesai. Jadi konsep yang paling penting dalam public speaking atau presentasi adalah mengerti strukturnya. Mengerti strukturnya mudah bagi kita lakukan. Namun bagi Gen Z sekarang, ngapain lah belajar lagi? Hook, bahkan story over, termasuk caption dan sebagainya. Semua diketik di AI, keluar semua, bahkan bisa voice over. Nggak usah ngomong langsung, nggak usah tampil, nggak usah bicara. Supaya menarik, pakai animasi, dibikin pakai kreasi dan sebagainya. Apa tanggapan Pak Ongki? Sesuatu yang tidak kita buat, tidak dapat kita akui sebagai hasil karya kita. Sesuatu yang kita, setuju. Ketika Anda meminta AI menyajikan materi presentasi, maka itu bukan hasil karya Anda. Nah, ketika saya diminta presentasi, maka saya lagi perform. Sama halnya dengan atlet yang lagi bertanding, aktor yang lagi berakting, penyanyi yang lagi konser. Tidak akan mungkin saya membawakan sesuatu yang bukan hasil karya saya. Nah, ini yang filosofi yang teman-teman harus pegang. Jadi ketika Anda tampil, Anda adalah seorang performer, maka harus perform. Itu poin yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang tidak kita ciptakan, tidak mungkin kita buat sebagai legacy. Materi tadi adalah materi yang saya bukukan. Kemudian buku ini saya tinggalkan sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Kalau semua dicari oleh AI, pertanyaannya apa yang bisa Anda tinggalkan? Tidak ada kreasi yang baru, dan itu hanyalah yang terbaik daripada kreasi lama yang sudah menjadi intisarinya. Di cycle. Sehingga ilmu itu tidak berkembang. Kenapa? AI itu hanya mencari sesuatu yang pernah di-input di dalam dunia sosial media atau dalam website. Betul sekali. Ilmu baru kan gak akan muncul dari sana. Kita nggak tahu ya. Pengalaman, experience tidak muncul. AI generasi berikutnya kita nggak tahu, tapi sejauh ini setahu saya seperti itu. Dia hanya mensaripatikan yang ada. Oke. Nah, dalam perjalanan kan gini, orang kan pengen instan, Pak Ongki. Ya kan? Kalau pengen instan, ya orang mana mau habisin waktu lama-lama belajar di kelas, ikut event, ikut seminar, workshop dan sebagainya. Apa strategi Pak Ongki buat ke depan melihat market seperti ini? Atau mungkin agak launching suatu produk atau apa yang akan? Ada 2 hal nih Pak Tommy juga para pemirsa. Satu, kita bicara tentang
pengetahuan. Yang kedua kita bicara tentang keterampilan. Pengetahuan bisa instan, keterampilan nggak akan mungkin. Setuju. Bagaimana mungkin seseorang AI bisa menyusunkan materi presentasi, Setuju. pengetahuan. Iya. Tetapi untuk terampil membawakan presentasi itu butuh latihan. Body language, Tatapan eye, mata, tatapan tangan, mata, ya. gestur Kemudian mimik, cara dan berdiri, bahasa. Yes. kelancaran membawakan, bagaimana cara menarik fokus dan perhatian orang. Iya. Dan ini skill yang berbeda. Contoh ya, ini ada satu konten yang akan saya buat. Iya. Nah, ini akan menggelitik banyak orang. Iya. Ini dua dunia yang berbeda, Pak Iya. Tommy. Ketika kita membuat konten, Iya. maka ada istilah hook di situ. Iya. Setuju ya? Setuju. Saya bukan orang excellent di sana. Iya. Tetapi saya adalah orang yang excellent untuk grab atensi audiens ketika di panggung. Setuju. Ada satu, saya selalu buat konten yaitu studi kasus. Iya, Ada satu influencer terkenal Iya, sampai yang berani loh. yang Iya. bukunya sangat bestseller, Iya. bicara tentang hook Iya. dan kacau ketika membuka presentase public speaking. Ayo. Ini dua ilmu yang berbeda loh. Iya. Dua ilmu berbeda. Jadi konten creator ini punya follower jutaan dan kacau tanda kutip dari segi saya, bukan berarti buruk, bukan. Dari sisi ukuran yang Iya. saya pakai. Iya, ukuran yang Bapak pakai. Nah ini dua ilmu yang berbeda. Saya orang yang juga nggak bisa bikin hook yang bagus. Artinya setiap konteks ada ilmunya. Maka kita harus belajar. Tidak merasa semuanya tahu. Oke. Tidak merasa paling hebat di semua bidang. Iya. Setuju. Nah, tentunya dalam perjalanan kan bicara tadi tuh, Pak. Pak Ongki, cukup kontroversial loh. Ada beberapa teman baik tuh sampai mereka bilang, wah Pak Ongki itu kayaknya kontennya udah konten tepi jurang gitu ya. Sampai dia berani menampilkan video para pejabat tinggi. Iya. Tapi saya lihat, saya nonton sih. Mereka kirim ke saya bahkan. Saya bilang, oh kan dia tujuannya baik ya. Makanya balik lagi kan, kembali kepada tujuan ya, Betul, esensinya. betul. Dia sebenarnya dia itu ibaratnya memuji dan dia menata kembali gitu loh. Keberanian untuk bisa tampil saja sudah luar biasa. Betul. Tetapi Pak Ongki kan niatnya adalah menata gitu ya kan ya. Betul. Nah, sekarang apakah di dalam perjalanan bisnis maupun karir presentasi itu masih diperlukan Pak Ongki kalau segala sesuatunya sudah bisa di set dengan begitu baiknya, entah itu melalui AI, bahkan portfolio juga bisa dibikin yang bagus. Kalau wawancara juga scriptingnya sudah tahu. Saya besok mau diwawancara sama Ongki Hojanto. Iya. Pak Ongki Hojanto ini media sosialnya ini. Supaya nanti dia sama saya wawancara bisa engagingnya bagus. Iya. Siapkan kira-kira apa yang dia sukai. Artinya kan kita sudah punya. Betul. Pertanyaannya sekarang, lalu apa esensinya orang belajar public speaking? Mengirimkan dan membawakan pesan yang sudah disiapkan oleh AI tadi. Oke, dengan baik. Yes, satu-satunya mungkin skill yang sulit digantikan AI adalah kemampuan berhubungan antar manusia. Oke, good. Dan artinya itu Bapak setuju ya, datanya bagus, logosnya bagus. Logosnya bagus, Iya, betul. Karena logos kan ngapain kita buka lagi jurnal, mending kita minta AI aja. Berikan saya jurnal hubungan antara motivasi dan kinerja seorang karyawan, maka muncul ratusan jurnal. Logosnya kita dapat dari AI. Tetapi menyajikan logos itu butuh skill presentasi public speaking. Oke. Nah pastinya teman-teman dari tadi dengerin Pak Ongki ini kan mereka ada yang pasti tertarik, saya yakin. Dan pengen berinvestasi, pengen belajar sama Pak Ongki. Kalau boleh tahu di dalam 2026 nanti, apakah Pak Ongki ada di awal tahun atau di pertengahan tahun ada sebuah kelas yang seperti apa? Nah, kalau boleh kita belajar gitu. Paling gampang adalah ke channel saya Ongki Hojanto, YouTube, atau ke YouTube, Instagram maupun TikTok saya Ongki Hojanto. Lihat dulu. Jadi saran saya adalah jangan pernah berinvestasi sesuatu yang Anda tidak pahami. Datang ke channelnya, kalau bisa dapat gratis ngapain bayar? Betul. Semua yang kita bahas hari ini itu ada di channel YouTube saya. Baik. Nonton saja. Kemudian belajar. Kalau merasa Pak ini harusnya saya pindah level, ketemu dengan Pak Ongki, Anda akses saja nomor kantor saya. Tapi langkah awal. Tapi Bapak tetap ada ya, buka training untuk itu ya. Berarti strateginya sekarang adalah kalau dulu kan mungkin banyak pakai pamflet,
e-flyer dan sebagainya. Kalau sekarang Bapak lewat media sosial, Sosial Bapak media, ibaratnya kayak ride the wave-nya gitu betul, ya. betul. Belajar dari Pak Bapak Tommy, sebar Pak. dulu, Bapak sebar dulu gitu Iya, ya kan. iya. Yang merasa tadi, yang pengen Iya, ya. Karena public speaking kan tetap butuh seorang, ibarat kayak tadi berenang tetap butuh Iya, orang yang iya. di kolam nemenin kita Betul, ya. betul. Jadi pastinya teman-teman udah rasanya klik nih sama Pak Ongki. Nah, barulah kalau pengen upgrade. Betul, dan Oke. public speaking nggak harus ke saya, Pak Tommy. Ke siapapun silakan. Belajar ke siapapun silakan. Yang paling penting adalah cari orang yang bisa membimbing Anda. Cari yang bisa membimbing. Iya. Find the, kalau pembimbing ya, tepatnya carilah Mentor. ya seorang. Iya, mentor ya. Mentor. Oke. Bagi seorang Pak Ongki, definisi mentor itu apa? Oke, Yang lebih detail ya. yes. Mentor adalah orang dengan sukarela membagikan ilmu pengetahuan dia kepada orang yang belum punya ilmu dan pengetahuan, sehingga bisa terjadi akselerasi dalam satu bidang. Apakah mentor tersebut sudah menjalani bidang itu? Harus. Harus. Oke, berarti dia punya kompeten ya di dalam hal ini. Punya etos tadi. Lalu dia punya hati yang mau berbagi membagikan pada orang. Oke. Public speaking sendiri secara bisnis bisa bertahan berapa lama lagi, Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Sejauh ini tentu tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita lihat banyak training tentang public speaking. Apa yang membuat tumbuh dan berkembang? Ya tentu ada permintaan pasar, kan tidak lepas dari supply dan demand. Kalau Pak Tommy tanya apakah akan terus berkembang, sejauh yang saya lihat akan terus berkembang. Kenapa? Karena satu-satunya hal yang sulit digantikan AI adalah kemampuan berhubungan dengan manusia. Apalagi kemampuan berhubungan dengan orang banyak dalam presentation skill. Iya. Nah, mungkin kalau dari saya adalah tentang baby ya. Oke. As long as baby masih born, masih lahir terus, kan orang tua pertama kali pasti bangga kalau babynya udah bisa papa, mama. Bicara. Betul. Itu bangganya luar biasa. Jadi public speaking saya yakin sih masih bakal jalan terus. Ya. Thank you. Namun satu sisi begini Pak Ongki. Gen Z ini kan melihat bahwa public speaking ya oke lah ininya rulesnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting lu biasain aja, sering tampil di panggung, sering diundang bicara, banyak-banyak lah bicara depan cermin gitu. Lama-lama juga pinter sendiri, nggak perlu tuh ikut-ikut kayak gitu kan. Betul. Apa yang Pak Ongki pengen sampaikan kepada mereka ini? Bisa bicara depan publik tidak berarti Anda efektif dalam bicara depan publik. Bisa bicara, semua orang mungkin bisa lakukan itu. Walaupun tadi ada ketakutan, kekhawatiran kan. Tapi efektivitas butuh teknik. Butuh teknik. Bicara dan berkomunikasi, dua hal berbeda. Anda bicara depan publik atau Anda berkomunikasi depan publik. Komunikasi butuh strategi. Siapa publik saya? Apa yang ingin saya sampaikan kepada publik? Bagaimana cara saya menyampaikan itu? Berkomunikasi. Mendengar dan menyimak dua hal berbeda. Semua orang bisa mendengar bunyi. Tapi hanya orang yang punya konsentrasi dan fokus yang bisa menyimak sebuah bunyi. Bicara dan berkomunikasi dua hal berbeda. Nah, saya tidak mengajarkan orang bicara depan publik, tapi berkomunikasi depan publik. Berkomunikasi, ini keywordnya, keyword dasarnya. Berkomunikasi depan publik. Oke. Nah ini sekarang pertanyaan yang mungkin menurut saya Pak Ongki bisa kaget nih. Dari seorang trainer. Dia bilang sama gini, tolong lu tanyain Tom sama Pak Ongki Tom. Gue sih kagum sama dia ya, orangnya bawaannya tenang. Tapi dia ngalamin apa yang gue ngalamin gak ya? Terus saya bilang, apa Pak? Jadi begini, kalau saya training orang di Zoom, ya udah oke, saya bisa nerangkan dengan baik. Tapi kenapa kalau saya training orang di depan, ini kan sekarang udah selesai pandemi nih. Betul. Kembali lagi rame gitu ya. Itu kayak semacam energi penonton itu akan merasuki si speaker. Ya ini hanya mereka yang jalan kan baru bisa mengalami, makanya Pak Ongki kan ketawa. Apakah penonton ini memang bisa menghantarkan energi yang sedemikian besarnya sehingga ketika dia selesai acara itu almost hampir 2 malam dia tidak bisa tidur. Apakah itu juga Pak Ongki alami sebagai seorang speaker? Nah, saya butuh waktu untuk berpikir tentang poin itu. Gitu. Jadi gini ya, intinya adalah kalau Zoom, dia merasa santai, nggak apa-apa. Preparation nggak bikin dia nggak bisa tidur. Selesai Zoom juga dia bisa tidur dengan baik.
Tapi dia bilang, kenapa kalau di seminar banyak orang, semakin besar banyak orang. Ya malam sebelumnya adalah ketegangan sedikit, itu tetap manusiawi ya. Pak Ongki ada? Pasti ada. Oke, ya berarti wajar ya. Cemas, takut, bingung, gugup, itu pasti. Padahal udah seorang speaker yang ibaratnya udah handal lah ya. Tapi dia bilang, pas selesai itu, kok kenapa saya sampai 2 malam tidak bisa tidur? Apakah betul energi daripada penonton itu akan merasuki si pembicaranya? Nah, 2 hal yang kita jawab ya. 1 energi, yang kedua penyebabnya kenapa dia nggak bisa tidur. Poin yang pertama, apakah iya? Jawabannya mungkin iya. Mungkin, saya pakai kata mungkin, karena belum pernah diteliti secara detail ya. Contoh ya, Pak Tommy dan teman-teman yang pembicara atau sering ngomong, ketika datang ke satu situasi tempat di mana audiensnya antusias, maka lebih mudah Anda untuk menyampaikan ide, pendapat, gagasan Anda. Antusiasme 100% juga muncul dalam diri Anda. Sebaliknya, ketika Anda datang ke satu tempat di mana Anda ngomong, bicara, semua main handphone, tidak dia di-respect, ngobrol, dia tidur bahkan. Ya, ini butuh usaha lebih untuk menarik fokus dan perhatian mereka. Apakah ini disebut energi? Mungkin iya. Mungkin iya. Apa yang harus kita lakukan? Tentu ada usaha ekstra. Usaha ekstra inilah yang menyebabkan kelelahan itu muncul. Usaha ekstra. Iya. Contoh ya, pembukaan itu mungkin hanya sekitar 5-10 menit. Setuju. Akibat kurangnya fokus, konsentrasi, dan low energy dari audiens tadi, sang pembicara ada upaya ekstra untuk menarik fokus mereka. Upaya-upaya ekstra ini yang menyebabkan dia mungkin lelah. Itu poin yang pertama. Sehingga dia mengatakan merasuki tadi. Nah, poin yang kedua, biar bagaimanapun, bicara depan publik membutuhkan stamina. Jadi kesegaran otak kita sangat relate dengan kesegaran fisik kita. Ketika fisik kita tidak segar, maka otak juga akan susah untuk segar. Nah, bagaimana cara membuat 2 hal ini bisa sinkron? Ya mau nggak mau olahraga. Iya, jangan kan gini. Misalnya ya, dia ngomong 45 menit di panggung. Ini kan ada energi yang dia keluarkan. Ada gerak yang dia lakukan. Kalau dia nggak pernah olahraga, ya pasti lelah. Lelah itu kan 3, fisiknya, psikisnya mungkin ya, mentalnya, atau pemikirannya. Kan dipacu dalam satu waktu yang sama, pasti akan lelah. Tapi kalau fisik sering dilatih, psikis disiapkan, mentality disiapkan, mungkin lelahnya berkurang. Nah, tentunya dalam perjalanan karir Pak Ongki, adalah masa-masa yang sulit yang berhasil dilalui. Dan kalau sekarang dikatakan gini, what if kalau Pak Ongki ketemu dengan Pak Ongki yang 20 tahun yang lalu, apa yang Pak Ongki pengen katakan kepada Ongki Hojanto versi muda 20 tahun? Lebih cepat. Lebih cepat apa? Lebih cepat dalam melakukan yang direncanakan. Lebih cepat dalam melakukan apa yang direncanakan. Jadi, berarti kalau nanti salah, bangkrutnya lebih cepat dong? Bisa jadi. Tapi kalau masih muda kan bangkitnya bisa lebih cepat. Nah, satu-satunya yang kita tidak miliki, saya tidak miliki adalah waktu. Yang Gen Z miliki. Nah, bagi saya kan ada 4 babak dalam hidup. 20-30, 30-40, 40-50, 50-60. 4 babak ini Anda harus banyak menangnya dibandingkan kalahnya. Anda harus banyak menangnya dan banyak kalahnya? Dibandingkan kalahnya. Banyak menangnya, iya. Nah, saya memasuki babak ketiga, 40-50. Saya masih punya 1 babak lagi. Di babak ketiga ini saya harus menang. Dari banyak aspek. Apakah finansial, apakah kesehatan, atau apakah yang lain. Nah, kalau kita bisa lebih cepat menangnya di babak yang pertama, usia 20-30, tentu kalau kita kalah di babak yang lain, ya kita masih ada stok kemenangan itu. Jadi lebih cepat. Apa arti kata popularity buat seorang Ongki Hojanto di zaman media sosial ini? Popularity itu adalah sesuatu yang punya korelasi dengan image dan bisnis. Karena begini, brother, bukannya saya mau motong, tapi ini banyak dipakai sama anak Gen Z ketika berhadapan dengan ayah dan ibunya. Lu jangan nasihatin gua, ya. Lu lebih susah, lu lebih miskin dari gua. Tuh, gua punya mentor sudah ngajarin gua. 17 tahun aja dia udah kekayaannya miliaran. Lu seumur hidup kerjanya susah. Makanya lu ajarin gua
bisnis ataupun kerja itu harus susah payah. Karena itu mindsetnya lo. Oke. Nah, tapi bukan di sini permasalahannya. Lebih menjadi masalah adalah ketika orang tidak bisa memaknai kata-kata ini, akhirnya kan jadinya apa? Ya, saya nggak bisa ngomong kata itu ya, nanti kena ban gitu ya. Tapi satu hal, Pak Ongki, saya pengen Pak Ongki sampaikan kepada anak-anak muda ini. Zaman dulu itu kan orang tua tidak cepat ya, dalam artian media sosialnya kan masih keterbatasan teknologi dan sebagainya. Secara kekayaan mungkin nominal mereka kalah lah dibanding zaman sekarang ini. Tapi kalau misalnya sekarang dipikir-pikir nih Pak Ongki, kalau misalnya anak ini dia bilang gini, saya tidak hidup di bawah bayang-bayang ayah saya maupun ibu saya. Saya pinter sendiri, saya berbakat ngomong, saya diundang di seminar di mana-mana, saya bisa tampil di media sosial dan itu saya jadi endorser, influencer, dapetin duit income. Apa yang pengen disampaikan Ongki Hotjanto sebagai seorang edukator kepada anak ini? Oke. Sesuatu yang kita beri akan kita terima. Sesuatu yang kita lakukan akan kita dapatkan konsekuensinya kan. Kita nggak bicara hukum karma, bukan. Yang kita bicarakan adalah apakah Anda juga siap untuk memperoleh hal itu dalam kehidupan kamu. AI pengetahuan, AI hanya mengajarkan tentang pengetahuan. Orang tua mengajarkan tentang kehidupan. That's the good point. Hidup ini tidak hanya bicara tentang uang. Betul, uang, ada satu statement yang menarik. Uang itu tidak penting nomor berapa dalam hidup Anda, tapi harus selesaikan masalah uang. Setuju. Uang harus kita selesaikan. Tetapi ada masalah-masalah lain yang juga butuh perhatian, tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oke. Dan AI itu kan hanya mengajarkan tentang pengetahuan. Orang tua ini mengajarkan tentang kehidupan. Hidup tidak hanya tentang bicara tentang uang. Hidup bicara tentang relasi. Hidup bicara tentang kesehatan. Hidup bicara tentang dampak. Intinya adalah hidup bicara tentang seberapa berarti seseorang. Berarti ini kan tidak hanya uang. Baik. Saya pertajam lagi sebagai final. Ongki Hotjanto, saya nggak bakal dengerin kamu ngomong apapun. Karena Jack Ma pernah bilang, kalau orang miskin, dia mau ngomong sebijaksana apapun, dia akan sounds-nya terdengar seperti kentut. Tetapi sebaliknya, orang kalau sudah berkelimpahan kaya raya luar biasa, dia kentut pun orang akan katakan bijaksana. Apa pendapat dari seorang Ongki Hotjanto? Kadang-kadang kentut diperlukan untuk membuat kita sehat. Kadang-kadang Anda tidak perlu didengarkan oleh anak-anak kita. Tetapi yang paling penting adalah kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Orang punya pilihan, mau dengarin atau enggak, itu pilihan mereka. Tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan. Agar saya tidak punya hutang ketika saya tidak menyampaikan itu. Sesuatu yang penting harus kita sampaikan. Pilihan bagi dia dengar atau tidak. Orang datang ke seminar saya, dia sudah membayar itu. Kewajiban saya menyampaikan mendeliver. hal itu. Dia mau lakukan atau enggak itu pilihan dalam hidup. Pilihan dalam hidup. Wow, ngobrol sama Pak Ongki ini luar biasa. Saya bikin saya kembali merefresh lagi ya banyak hal tentang bagaimana etos, patos, logos dalam pembicaraan. Jadi sebenarnya saya bisa menggarisbawahi teman-teman dalam episode kali ini. Pak Ongki ini bukan seorang yang ibaratnya hanya mengajarkan kamu bicara. Banyak orang yang beranggapan bahwa dia adalah seorang trainer mengajarkan public speaking, artinya bicara. No. Tapi Pak Ongki mengajarkan Anda seni berkomunikasi. Dan asal tahu saja nih teman-teman, komunikasi ini yang sangat-sangat dirasakan sebagai hal yang minim oleh para Gen Z sekarang. Jadi kalau Anda pengen punya komunikasi yang intim dengan ayah, ibu, bahkan calon pacar, pasangan, termasuk Anda juga harus melamar kan, bicara sama calon mertua Anda butuh yang namanya seni berkomunikasi. Terima kasih, Ongki Hotjanto.
Bersama Ko Tommy Mong, kita akan ketemu lagi dalam episode AHAFA berikutnya.